Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu studi kasus di American Got Talent. Nah, sebagaimana kita ketahui, kan ada wakil Indonesia kita di sana, Aryani Putri. Sayang sekali dia tidak berhasil juara satu, tapi tetap membanggakan bagi kita semua. Nah, untuk juara satunya itu dapat hadiah 1 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 15,5 M. Wah, luar biasa ya. Tapi dikasih dua opsi. 1 juta dolar itu akan dibayarkan full, tapi dengan cara dicicil. 25.000 per tahun selama 40 tahun. 25.000 itu kira-kira 387 juta. Kalau kita bagi 12 ya 30 jutaan lah per bulan gitu. Atau dia bayar sekaligus tapi cuma 300.000 atau kira-kira 4,65 M. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu yang menang gitu kan, kira-kira akan pilih yang mana? Nah, ini bukan pertanyaan di mata kuliah manajemen keuangan. Dulu saya mengajar menjadi salah satu asisten dosen lah. Mata kuliah yang saya ajar di Universitas Tarumanegara pada waktu itu, salah satunya manajemen keuangan. Ini pertanyaan yang ada di contoh kasus buku, juga ada di dunia nyata. Di ujian gitu. Cuman baru kali ini muncul di dunia nyata. Ya, Bapak Ibu bisa baca beritanya, tinggal di Google aja. Juara satunya ini Adrian Stoika, ya dia jago sekali dengan performance dengan anjingnya gitu, berhasil dapat 1 juta dolar dan opsinya dikasih dua tadi itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang memilih bayar di muka, saya banyak melihat komen-komen yang ada di X atau Twitter sama komen-komen yang ada di IG gitu ya. Uh, Mayoritas milih bayar di muka lah. Ngapain dicicil 40 tahun? Emang yakin masih ada acara itu? Kalaupun acaranya nggak ada, dia ditetapkan bayar 40 tahun loh. Gitu kan. Nggak tahu umurnya masih ada 40 tahun apa enggak. Nah, jadi banyak yang memilih opsi dibayar di muka atau yang B. Yang memilih dibayar secara cicil selama 40 tahun atau anuitas ada juga gitu. Mungkin mereka percaya bahwa panitianya masih akan ada. Mungkin juga ya pengaruh di budaya Indonesia. Kita itu kan kalau dapat uang banyak sekaligus gitu kan, habisnya cepat gitu. Nanti yang datang minjem dulu 100 gitu, padahal maunya minta. Kemudian keluarga jauh tiba-tiba jadi dekat, yang nggak kenal tiba-tiba ngaku jadi saudara kan juga banyak gitu. Nah, jadi kalau dapat uang besar sekaligus, ya yang minta banyak gitu. Kadang-kadang mungkin tetap biasa aja, kitanya karena pegang uang banyak, jadinya gelap mata gitu. Ada barang, mobil dibeli, tas bagus dibeli, padahal nggak butuh-butuh amat gitu. Nah, jadi itu beberapa pertimbangan. Kalau Anda waktu ujian di manajemen keuangan dapat soal seperti ini, biasanya dihitung, dia nggak jawab pakai yang kondisi tadi. Dia menggunakan pendekatan time value of money. Jadi kalau opsi A 25.000 per tahun selama 40 tahun, dikasih asumsi-asumsi. Misalnya deposito, dia bisa dapat net 4% per tahun. Kira-kira kalau saya 25.000 per tahun selama 40 tahun, dengan present value 4%, itu setara berapa? Nah, kalau di sini kita lihat future value annuity dengan 25.000 per apa namanya per bulan, per tahun selama 40 tahun. Kalau misalnya bisa kita bungakan 4% per tahun, dicicil selama 40 tahun dengan periode pembayaran di muka. Biasanya kalau anuitas ya atau yang berkali-kali itu, dia kasih dua opsi, beginning atau ending. Beginning itu langsung dapat, ending itu tunggu akhir tahun pertama baru dapat. Gitu. Nah, kita kan asumsinya begitu pilih opsi A langsung dibayar 25.000. Berikutnya tunggu setahun lagi. Nah, itu berarti beginning. Kalau kita pilih opsi A, kemudian kita baru dibayarnya akhir tahun depan, berarti itu ending gitu. Nah, 25.000 4% 40 tahun, present value-nya itu setara 514.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan opsi B yang 300.000,
Berarti opsi A itu memberikan present value lebih besar dibandingkan opsi B. Untuk itu orang akan memilih, bukan orang akan memilih, jawaban yang lulus di ujian atau dapat nilai betul di ujian itu yang pilihan A. Nah, eh, kalau pertimbangan lain, kadang-kadang mungkin kebutuhan, Bapak Ibu. Jadi anggap nggak ada masalah sosial budaya, teman-teman kita juga sungkan untuk pinjam atau minta. Eh, ini juga kembali ke kebutuhan, ya. Namanya juga America Got Talent, berarti kan dia punya ajang atau apa show-nya ada di Amerika Serikat. Naik tiket naik pesawat tiket Indonesia ke US nggak murah loh Bapak Ibu. Sudah apply visanya, belum transitnya, sampai di sana itu cari tempat tinggalnya juga semuanya pakai dolar. Dolar tahun lalu 14.000 sekian, sekarang 15.000 sekian. Jadi tentu kan tidak murah, ya. Putri Aryani saja, setahu saya waktu dia di sana ada warga negara Indonesia yang kaya di sana yang bantu untuk kebutuhan akomodasinya. Bayangkan dia harus bawa, dia punya dress, dia punya kostum, punya peralatan, segala macam, belum lagi tim yang mendamping. Tentu kan ongkos itu tidak sedikit. Jadi kalau misalnya dibayar di muka untuk alasan nutup-nutupin kos itu, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah kalau saya pribadi gimana? Kalau saya misalnya berandai-andai ini, saya sudah pasti nggak punya talent untuk menang di situ. Uh, anggap saja kalau saya juaranya, uh, atau anggap saja ya juaranya adalah orang Indonesia gitu kan. Atas hadiah yang diterima itu kalau saya pribadi, itu saya akan terus terang mempertimbangkan bukan yang tadi kebutuhan, bukan juga present value, future value. Saya akan lebih hitung pajak gitu. Kenapa? Karena hadiah atas suatu juara atau suatu performance di luar negeri itu kena potong pajak Bapak Ibu. Harus bayar pajak lebih tepatnya. Sudah di sananya dipotong pajak, kitanya juga harus bayar pajak gitu. Kecuali yang kayak kemarin Asian Games, pemerintahnya kasih hadiahnya sudah net after tax. Itu berarti waktu dia terima hadiah nggak usah bayar pajak. Tapi kalau misalkan kita ikut lomba di luar negeri, ya mungkin Bapak Ibu senang lari maraton gitu, atau ikut pertandingan e-sport dapat hadiah juara satu berapa, itu adalah penghasilan objek pajak gitu. Nah kalau misalnya juara itu adalah penghasilan, pajaknya berapa? Bapak Ibu untuk membuat asumsi pajak, pertama kita harus pakai beberapa asumsi. Misalnya sudah menikah atau belum menikah. Kemudian kalau sudah menikah, anaknya berapa? 1, 2, atau 3, atau lebih. Perbedaan status sudah atau belum menikah, perbedaan status menikah punya berapa anak, itu menentukan besaran daripada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, saya berasumsi yang menang itu belum menikah, tidak punya tanggungan juga, maka kalau Bapak Ibu dapat penghasilan 387.500.000, jadi 25.000 ya kita rupiahkan per tahun, itu pajaknya kira-kira 52 juta. Jadi Anda nggak terima 387, Anda terima 387 kurang 52 juta Bapak Ibu. Atau kalaupun Anda dibayar full, nanti waktu isi SPT Anda akan kira-kira kurang bayar 52 juta. Nah, kalau 52 juta per tahun selama 40 tahun, itu kalau saya kalikan berarti 2M 90 juta. Nah, hadiahnya kan 1 juta dolar, setara 15 juta 500. 15 miliar 500 juta. Pajak yang kita bayar 2 miliar 90 juta. Kalau dirasiokan 2 miliar dibagi 15 miliar, 13%. Ya, jadi yang kita terima masih 13-an. Nah, kalau opsi B, kan terimanya sekaligus 300.000. 300.000 setara 4,65 M. Kalau Anda isi di SPT, Anda punya penghasilan dari juara American Got Talent 4,65 M. Anda isi, nanti di SPT-nya akan keluar kurang bayar 1,3 M. Ya, 1,3 M itu kalau kita bagi sama 4,65 M atau hadiahnya, itu 28%. Nah, jadi yang satu 13%, yang satu 28%. Kalau dirupiahkan, memang 15 miliar sudah lebih besar ya. Tapi pajak yang kita bayar lebih kecil.
Nah, sementara 4,65 miliar itu kita bayar pajak itu hampir 30%. Jadi atas dasar ini, saya akan memilih opsi A. Kenapa dia punya pajak bisa selisih sampai 2 kali lipat? Pertama dari level penghasilan. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat sesuai dengan aturan pajak Indonesia, kalau penghasilan sampai dengan 50 juta nggak bayar pajak, sampai dengan 50 juta itu kena pajaknya 5%. Ya. Kalau sekarang sampai dengan 60 juta. Kemudian 60 sampai 250 juta itu kena pajak 15%. Kemudian 250 sampai dengan 500 kena pajak 25%, 500 sampai 5M kena pajak 30%. Ini semua penghasilan per tahun ya. Kalau di atas 5M kena pajak 35. Nah, waktu kalau kita pilih opsi A dan penghasilan kita hanya itu 387 juta, berarti kan masuk ke bracket yang sini. Tidak berarti langsung semuanya kena 25%. 387 itu dikurangi dulu PTKP. Ya, menikah, belum menikah, punya anak atau tidak. Kemudian dari status PTKP itu kalau saya nggak salah mungkin sekira-kira 50-60 juta. Ya. Nah, kemudian 382 kurang 60 juta anggap ya. Jadi kan 320. 60 juta pertama kena 5%. Kemudian 60 sampai 250 kena 15. Baru sisanya kena 25. Jadi pajaknya kena bertahap. Yang PTKP nggak kena, kemudian yang selebihnya kena 5%, kena 15, kena 25. Nah, itu kalau kita pilih cicil. Sehingga pajak yang kita tanggung itu relatif kecil. Kenapa? Karena sudah dipotong ini dulu. Kalau misalnya Anda pilih 4, sekian M, 300.000 dibayar di muka, berarti yang 60 juta lewat. 60 juta, 15% lewat. 250 sampai 500 juta juga lewat 25%. Nah, 4M itu kan berarti 3,5M-nya kena 30%. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kenanya kebanyakan 30%, makanya didapatkan rasio tadi 28, sekian persen. Nah, itu jadi seperti ini. Jadi kalau penghasilan kita terima per tahun dengan penghasilan kita terima sekaligus, itu pajaknya sangat signifikan Bapak Ibu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalau saya yang jadi pemenangnya, saya akan memilih untuk dibayarkan bertahap karena setiap tahun saya itu dapat benefit dari PTKP sama pajaknya itu dari bawah dulu. Kalau saya terima langsung di muka, langsung kena 30%. Ya berasa juga Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Nah, misalkan kita terima dari pihak yang panitianya mengatakan, oh sudah dipotong pajak. Nah, potongan pajak yang dilakukan oleh panitia itu tidak berarti pajaknya lunas atau selesai. Karena ya saya juga kerja di perusahaan ya. Kalau saya mau kasih orang hadiah, saya harus potong pajak dulu. Misalnya sekian persen. Atau saya membeli sesuatu, saya harus potong pajaknya dulu. Nah, pajak yang sudah saya potong itu tidak berarti pihak yang terima uang saya, pajaknya sudah lunas. Dihitung lagi, dia itu tarif pajaknya berapa. Kalau misalnya saya potongnya 5%, sementara dia tarif pajaknya yang 15%, pada saat dia lapor SPT, dia harus bayar selisihnya yang misalnya saya bayar 5, tarifnya 15. Dia masih harus bayar 10% lagi gitu. Nah, bukti potongnya saya, jadi yang sudah saya potong itu saya kasih ke dia, sehingga dia bisa klaim bahwa, oh saya memang harus bayar 15%, tapi 5% sudah dipotong duluan di depan. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi potongan pajak dari pihak panitia itu perlu diminta bukti potongnya, dan kemudian menjadi semacam kredit pajak. Jadi kalau misalkan panitianya sudah potong 30%, ya sudah aman, kita nggak ada kewajiban pajak lagi. Tapi rasa-rasanya panitia tidak memotong sampai sebesar itu. Jadi atas potongan itu kita masukkan ke SPT, akan jadi kurang bayar. Nah, baru kita bayar selisihnya. Jadi lebih ke sifatnya pengurang aja. Jadi atas pertimbangan tadi ya, bahwa kalau saya terima sekaligus pajaknya dengan rasio mendekati 30%, sementara kalau saya terima bertahap selama 40 tahun, saya hanya bayar sekitar 13% dari itu, maka ya sekali lagi saya pribadi akan memilih A.
eh, efek pajak ini Bapak Ibu akan semakin common ya. Kenapa? Karena sekarang pajak sudah semakin canggih. Kalau perusahaan membeli sesuatu, barang atau jasa dari luar, diminta untuk KTP daripada pihak penjualnya. Kalau nggak bisa kasih, itu ibaratnya kalau dari sisi perusahaan nggak bisa di-expense-kan. Kenapa? Karena saya nggak bisa dapat bukti potongnya. Saya harus membuat selisih yang lebih besar. Udah gitu nanti pas laporan keuangan, laporan pajak kena lagi namanya koreksi fiskal. Jadi kondisi-kondisi tersebut memaksa perusahaan kalau misalkan lawannya tidak punya KTP dan PWP, mereka nggak mau transaksi gitu. Ya, kalau dia transaksi, dia harus menyisihkan kos-kos yang lebih banyak di luar harga beli daripada pembeli tersebut. Nah, dengan demikian pihak pembeli juga pihak penjual juga akan ketahuan dia punya penghasilan berapa. Nah, kalau misalkan pada saat kita melakukan pelaporan SPT, angkanya tidak tepat gitu, nah itu nanti bisa menjadi masalah gitu, jadi temuan pajak baru. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang nantinya misalnya dapat penghasilan, mungkin menjuarai suatu ajang, atau melakukan investasi, selain faktor risk and return, pertimbangkan juga yang namanya pajak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.